Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali kembali sore hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program terbaru TVRI Jambi, yakni Ruang Publik, di mana kita akan membahas isu-isu terkait kepublikan yang insya Allah bermanfaat untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Provinsi Jambi. Tema kita pada hari ini tidak jauh-jauh dari momentum Hari Raya Idul Fitri, karena masih banyak di rumah yang melakukan silaturahmi kepada keluarga, kepada kerabat, sahabat di bulan Syawal, di bulan nan suci ini. Dan tema kita pada hari ini adalah terkait arus balik Lebaran, di mana sebagian masyarakat sudah kembali ke aktivitasnya lagi, sudah kembali ke tempatnya masing-masing untuk kembali bekerja. Tapi apakah semuanya sudah balik ke tempat asalnya? Apalagi ada imbauan dari Presiden Joko Widodo bahwa jangan menumpuk untuk balik ke tempatnya masing-masing, boleh menambah cutinya. Seperti itu akan kita bahas bersama dua orang narasumber yang begitu luar biasa, yang saat ini satu diantaranya sudah ada bersama kita di studio dan satunya lagi masih kita nantikan. Siapa lagi yang hadir di sini kalau bukan Bapak Dr. Andes Haji Ismet Wijaya MM, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Selamat sore Pak Ismet. Selamat sore Mbak Cynthia. Sehat Pak ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatannya capek banget. Biasa Pak ya. Lebarannya nggak terlalu fokus karena ngelihat ini ya Pak ya, arus mudik dan balik ya. Ya udah biasa lah gitu. Jadi udah rutinitas setiap tahun gitu. Udah rutinitasnya. Ya, kita akan memantau gitu. Jadi ya sudah bagian dari keseharian kami di perhubungan. Sudah selesai kita lebaranan, yang lain lebaranan baru Bapak beserta Ibu bisa jalan-jalan mungkin ya. Enggak juga Pak. Enggak juga. Udah kelewatan Pak. Lebarannya udah habis. Udah toples orang udah pada kosong ya Pak ya. Ya. Selain Pak Kadis nanti juga akan bersama kita yang masih kita nantikan Pak Kompol Agung Asmara, Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Jambi, yang insya Allah sesaat lagi akan bergabung bersama kita. Mungkin langsung saja kita ke Pak Kadisub nih mengenai arus balik. Ya. Ini apa ya, arus balik? Cynthia pribadi nih Pak, orang awam yang tidak tahu tentang data-data, rasanya Lebaran tahun ini makin rame untuk yang mudik dan juga tentunya balik. Seperti apa Pak kebenarannya nih? Iya benar. Jadi sebelumnya kami dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi sudah melakukan estimasi atau melakukan prediksi terkait dengan jumlah penumpang dan jumlah armada yang akan digunakan oleh penumpang yang akan mudik maupun yang akan balik kembali ke tempat asalnya. Jadi untuk angkutan angkutan umum kendaraan bis ya, maksudnya itu kami memperkirakan itu ada peningkatan penumpang sebanyak 111,56%, ya. Itu yang menggunakan bus untuk angkutan antar provinsi, ya. Jadi memang dan untuk angkutan umum dalam provinsi juga kami prediksi 111,60%. Jadi perkiraan dengan jumlah armada yang untuk angkutan antar provinsi sebanyak 391 bus ya. Kemudian yang untuk yang kendaraan untuk dalam provinsi sebanyak 112 bus. Nah, selama dari mulai H-7 sampai dengan H+7 itu ya jumlah estimasi kendaraan yang baik yang mudik maupun yang balik. Jadi ini perkiraan hampir mendekati, Mbak, mendekati. Jadi data terakhir yang kami terima untuk arus mudik ya, kita arus mudik dulu ya Mbak ya, karena yang sudah kita hitung ya. Dari mulai tanggal 14 sampai tanggal 21 April 2023 arus mudik ya untuk di Terminal Alam Barajo, karena terminal yang paling besar di Kota Jambi itu sebanyak 1.873 orang dengan menggunakan 122 bus ya Mbak ya. Sedangkan pemudik yang berangkat dari Kota Jambi yang berangkat keluar ya melalui Terminal Alam Barajo itu sebanyak 6.584 orang dengan menggunakan 281 bus. Nah, ini tergabung baik itu dengan angkutan dalam provinsi maupun angkutan antar provinsi. Nah, itu. Jadi memang untuk prediksi kami nanti yang untuk arus baliknya nanti dari jumlah yang ini nggak jauh beda lah. Karena rata-rata mereka memang balik lagi ya. Kecuali kalau di kota-kota besar yang mereka mencari pekerjaan segala macam itu memang terjadi lonjakan ya Pak ya. Karena ada tujuan tertentu. Tapi ini memang murni pemudik yang balik ke
asalnya, yaitu di Kota Jambi gitu. Demikian. Ini kalau kita dibandingkan sama tahun lalu berarti peningkatannya sangat lumayan signifikan ya Pak ya? Lumayan. Jadi kalau katakanlah yang sekarang ini 2 kali lipat dari yang tahun sebelumnya. Ya, jadi tahun sebelumnya itu memang tahun 2022 itu pertama memang cutinya pendek ya Mbak ya. Iya benar. Kemudian juga masyarakat kita masih agak masih ragu-ragu gitu Mbak dengan Terkait COVID-19 juga ya karena Pak, waktu itu kan belum ada PPKM-nya kan belum belum dicabut. belum cabut waktu itu. Nah sekarang kemarin terakhir sebelum Lebaran dicabut oleh pemerintah PPKM-nya, jadi masyarakat sudah semakin yakin bahwa ini mudik ini akan aman untuk jadi katakanlah tidak lagi kena aturan COVID dan sebagainya. Dan ini memang terbukti kami selama dalam melakukan penerapan yang sebelumnya kita pakai aturan PPKM untuk mudik tahun 2023 ini nggak ada sama sekali Pak, nggak ada sama sekali. Hanya kita melakukan keamanan aja terhadap kendaraan yang digunakan oleh masyarakat, kendaraan angkutan umum ini, yaitu untuk menyatakan kendaraan itu aman, layak untuk digunakan, itu sudah melewati proses ram cek, kemudian juga untuk awaknya juga sudah melewati proses pemeriksaan kesehatan maupun proses pemeriksaan urin untuk sopirnya, bahwa itu bebas narkoba atau bebas dari minuman keras. Demikian. Oh, jadi mereka melewati proses-proses keamanan seperti itu ya Pak ya, tetap waktu ya? Sebelum berangkat waktu itu. Nah, untuk baliknya juga demikian. Jadi di terminal manapun, misalnya apakah di Pulau Jawa atau di daerah-daerah provinsi lain, provinsi tetangga yang di wilayah provinsi Jambi, itu juga demikian. Itu Jadi, difasilitasi oleh pemerintah? Ya, melalui kerjasama antara BPTD masing-masing, ya, ada kan di masing-masing daerah itu ada BPTD-nya masing-masing, kerjasama dengan Dinas Perhubungan Provinsi, juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi kalau tidak ada surat keterangan bahwa mereka bebas dari narkoba ataupun miras, itu tidak bisa berangkat seperti tidak itu bisa Pak berangkat, ya? demikian. Jadi kita pastikan. Nah ini kan menarik Pak, Cynthia melihat di tahun ini kita lebaran kemarin di tanggal 22, kita mulai cuti bersama di tanggal 19, kan spare waktunya juga cukup panjang. Jadi pemudik bisa memilih dari tanggal 19, 20 atau 21 mereka untuk berangkat. Ini membantu tidak Pak terkait lonjakan kemacetan seperti itu? Iya, benar, sangat membantu sekali. Jadi pemudik bisa memilih waktu yang tepat ya. Jadi bisa mengatur jadwal lebih panjang lagi Mbak ya, agar mereka tidak terjebak dalam kepadatan arus kendaraan itu. Jadi estimasi arus mudik kemarin dari tanggal 19 mulai cuti bersama ya Mbak ya, Mbak Siti, sampai dengan Lebaran jatuh tanggal 22 itu berarti masih ada space lebih kurang 3-4 hari ya Mbak ya. Itu sangat membantu sekali. Jadi pemudik bisa berangkat lebih awal. Jadi tidak perlu tergesa-gesa H-1 atau H-2 dari Lebaran mereka berangkat. Nah itulah nanti biasanya sering terjadi terjebak dalam kemacetan tentunya di daerah-daerah yang cukup rawan. Nah itu. Apalagi yang untuk sekarang ini ya, untuk arus balik ini ya, ditambah lagi oleh pemerintah cuti bersama, ditambah untuk ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN ya, karyawan BUMN itu bisa sampai dengan tanggal 28 hari Jumat besok Pak. Jadi asalkan mereka bisa membuktikan bahwa mereka memang masih dalam perjalanan atau masih dalam kota di mana tempat mereka dalam perjalanan itu ya gitu. Jadi itu bisa di screenshot dan bisa dilaporkan ke instansi yang mengurusi masalah kepegawaian. Ya, jadi sebagaimana yang sudah diterapkan tadi oleh Pak Gubernur Jambi, mengecek ada beberapa ASN yang masih dalam perjalanan. Jadi mereka bisa menambah cuti bersamanya Mbak sampai dengan tanggal 28. Nah berarti tanggal 28, tanggal 29-nya Sabtu Minggu bisa juga kan itu hari libur. Jadi makin ASN juga makin bisa mengatur lagi lebih panjang lagi. Jadi apalagi sekarang ada istilah arus balik periode kedua. Nah, itu Mbak ya, arus periode kedua dari tanggal 29 April sampai dengan tanggal 2 Mei Mbak 2023. Jadi ini lebih lagi membuat masyarakat bisa mengatur perjalanannya seaman mungkin agar tidak terjebak dalam kemacetan, terjebak dalam kegiatan yang menyebabkan kepadatan ya Mbak ya. Dan juga bisa memilih waktu yang tepat gitu agar perjalanannya aman, nyaman, lancar gitu ya. Siap.
Tadi kan seperti yang kita Iya. katakan juga bahwa ketika mudik mereka banyak pilihan, ketika balik pun mereka banyak pilihan. pilihan, iya. Terjadi lonjakan yang signifikan itu di tanggal berapa Pak waktu itu? Oh ya, kalau untuk mudik ya. untuk mudik, ya. Kalau untuk mudik kemarin ya perkiraan memang terjadi lonjakan di tanggal 21 ya, Mbak ya, 21. Tetap satu hari jelang Lebaran ya? Iya, hari Jumat itu. Ya. Cuma kemarin itu kan kita kan ada dua versi untuk perayaan Idul Fitri ya. Untuk Muhammadiyah hari Jumat, benar, berbeda untuk ya. pemerintah hari Sabtu. Jadi memang terbagi, Mbak. Jadi ada kepadatan itu di tanggal 20 ya. Ada juga tanggal 21. Jadi terpecah akhirnya. Karena yang tanggal 20 yang mengejar mau lebaran hari Jumat. Yang untuk tanggal 21 yang lebaran mau hari Sabtu. Jadi dua ini jadi menguntungkan juga, Pak. Ya. Jadi tidak macet yang panjang. Tidak macet sama sekali. Jadi cukup berpengaruh juga walaupun tidak terlalu banyak ya yang merayakan di tanggal 21 itu hari Jumat itu. Itu kan dari saudara-saudara kita dari Muhammadiyah ya. Itu juga tapi sangat membantu juga membuat masyarakat mencari pilihan waktu yang tepat untuk titik-titik yang rawan kemacetan ketika arus mudik ini ada tidak Pak? Tapi nanti dijawabnya kita jeda dulu Pak ya. Oke, Izin dulu Pak Kadis. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Ruang Publik, di mana kita akan membahas isu-isu terkini yang punya manfaat kepublikan. Dengan tema kita pada hari ini adalah arus balik Lebaran 2023 di Provinsi Jambi. Masih bersama narasumber yang luar biasa, yakni Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Bapak Dr. Andes Haji Ismet Wijaya MM. Tadi sudah kita bahas bagaimana lonjakan yang cukup drastis dibanding tahun lalu dengan tahun ini, bagaimana antusiasme dari masyarakat yang menyambut Lebaran dengan mudik ke kampung halaman dan juga balik lagi tentunya. Dan tadi kita membahas sedikit ada tidak titik-titik yang rawan kemacetan, meskipun sudah terbagi-bagi seperti yang tadi kita bahas Pak ya. Ada tidak Pak yang mengalami kemacetan lah waktu itu? Oh ya, berdasarkan informasi yang kami terima pada pas hari H itu kami monitor melalui medsos ya. Itu pada tanggal 18 ya, 18 April ya, H-1 sebelum cuti. Ya, itu terjadi perlambatan ya. Itu arus yang datang dari dari wilayah Padang ya Mbak ya, melalui lewat Jambi, khususnya lewat Tembesi, Morobulian, itu memang terjadi perlambatan arus ya, karena memang ada beberapa titik jalan yang belum sempat diperbaiki Mbak, karena kemarin jalan itu baru saja digunakan oleh angkutan batubara. Ya, jadi tapi dari pihak BPJN Jambi sudah standby waktu itu sehingga jalan itu segera bisa diatasi, bisa langsung dilakukan perbaikan dengan waktu yang singkat gitu. Dan alhamdulillah besoknya sudah nggak ada lagi kita temukan perlambatan di lokasi antara ruas jalan antara khususnya di Tembesi sampai ke Morobulian. Ada titik yang persisnya di Desa Sri Dadi, Kecamatan Morobulian. Untuk ruas jalan yang lain yang kami prediksi yang cukup rawan tapi kan ini untuk antar dalam provinsi Jambi ya Pak ya, seperti dari Merangin ke Sungai Penuh. Nah itu juga kami pikirkan ada titik-titik rawan, tanah longsor dan sebagainya musim penghujan. Tapi alhamdulillah dari pihak juga BPJN juga menstandbykan alat berat untuk berjaga-jaga di situ dan alhamdulillah tidak terjadi insiden tanah longsor di lokasi yang kita prediksikan. Juga di lokasi yang lain seperti ruas jalan kalau untuk dari Palembang masuk ke Jambi itu pada umumnya itu jalan cukup bagus ya, hanya saja memang di situ banyak tikungan-tikungan tajam, banyak tempat-tempatnya sering rawan kecelakaan. Namun di situ kita tempatkan pos-pos juga, pos pengamanan, pos pelayanan dan pos terpadu di batas antar provinsi. Itu sudah kita lakukan juga untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan atau tingkat kerawanan kecelakaan.
agar seminim mungkin bisa kita atasi. Jadi ketika tanggal 18 itulah ada kemacetan yang di Sridadi itu Iya, Pak ya, iya, di benar, daerah iya. Tembesi seperti Tembesi, itu ya. iya, iya, Jadi di tanggal tapi ini 19 karena ya? kendaraan umum semua ya Mbak ya, bukan ada kendaraan angkutan barang gitu. Karena banyaknya angkutan umum maupun angkutan pribadi. Ya, yang Tapi karena memang mau mudik mau mudik Pak? ya, tapi semua untuk angkutan barang yang dilarang melintas selama mudik Lebaran ini itu tidak ada di jalan. Siap. Nah ini menarik nih, karena memang angkutan batubara itu diberhentikan Pak ya? Iya, diberhentikan. Sampai tanggal 30 30 April. Jadi itu juga sangat membantu kita ya Pak ya? Iya, jadi di samping angkutan batubara, kita juga melarang angkutan barang lainnya, seperti angkutan yang kapasitasnya lebih dari 14 ton. Kemudian angkutan truk gandeng, truk tempel, maupun truk sumbu 3. Itu yang tidak boleh melintas selama arus mudik Lebaran ini. Juga ada angkutan bahan tambang, angkutan termasuk batu bara, juga angkutan bahan galian maupun angkutan bahan bangunan. Itu yang tidak boleh melintas selama angkutan mudik Lebaran ini. Itu berlaku sampai dengan kalau batu bara sampai tanggal 30 April jam 18.00. Nah, berarti hari Minggu malam, Mbak ya. Nanti Minggu malam itu silakan aktivitas sudah boleh, tapi nanti baru kelihatan aktivitasnya setelah Senin paginya, Mbak. Tanggal 1 Mei-nya itu untuk batu bara. Tapi kan siang nggak jalan, tapi mungkin baru muat aja tuh Mbak. Tapi tidak ada yang beroperasi, mudah-mudahan itu. Nah, kalau untuk angkutan barang lainnya yang saya sebutkan tadi itu sampai dengan tanggal 2 Mei. Nah, itu nanti. Nah, setelah itu mungkin akan kembali seperti semula. Angkutan barang apapun semua bebas melintas di jalan umum karena kita anggap angkutan Lebaran sudah selesai, ya. Jadi sampai Mei nanti, tapi logistik masih bisa ya Pak ya? Logistik, seperti kalau logistik seperti angkutan sembako, ya Mbak ya, antara lain barang ekspor impor, bahan bakar minyak, ya Mbak ya, seperti angkutan ternak, angkutan air kemasan, kemudian angkutan pos giro, ya Mbak ya, dan sembako yang lainnya itu boleh tetap jalan selama angkutan Lebaran ini. Karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Benar. Kebutuhan hari-hari. Kebutuhan dasar lah kebutuhan seperti dasar, itu Pak ya. Jadi itu tetap boleh melintas seperti itu. Nah, tadi kan Bapak juga sempat menyinggung bahwa langkah-langkah antisipatif juga dilakukan seperti menyediakan alat berat di yang rawan-rawan longsor seperti itu Pak ya. Tapi alhamdulillahnya di tahun ini tidak terjadi. Walaupun curah hujan cukup tinggi Pak. Iya, agak deg-degan lah Pak ya. Tapi alhamdulillah tidak terjadi. Kemarin ada yang di Tebo Ilir Pak, tapi tidak di jalan nasional. Ada masuk di jalan kabupaten. Terjadi banjir di Desa Lubuk Mendarsah, ya, Tebo Ilir ya. Tapi satu hari itu aja dan besoknya sudah surut. Alhamdulillah. Memang ya, terjadi kayak banjir bandang lah gitu, Mbak. Air meluap di sungai kecil lah, anak sungai. Tapi tidak terlalu berdampak ya Pak ya, tidak terlalu berdampak. Sama tadi Bapak juga mengatakan bahwa di Sridadi tadi karena ada perbaikan jalan seperti itu. Dan seperti yang kita ketahui kan pemerintah sebisa mungkin melakukan perbaikan jalan agar rute-rute yang dilalui oleh pemudik itu semuanya bagus, semuanya tidak sebisa mungkin meminimalisasi yang berlobang-lobang. Ada tidak yang tidak terkejar Pak untuk diperbaiki jalan-jalan sehingga ada beberapa titik yang misalnya masih rusak atau seperti apa gitu. Oh iya. Jadi secara umum itu target dari pihak BPJN Jambi menurut pantauan kami itu sudah kalau 100% juga nggak gitulah Mbak ya, karena ada beberapa yang masih harus dilanjutkan lagi setelah Lebaran ini. Nah, gitu. Jadi yang saya lihat itu ada ruas jalan, tapi itu sifatnya penambalan aja Pak, bukan yang sifatnya memang jalan itu rusak parah. Yang berbahaya seperti itu Pak ya? Ada penambalan aja. Itu yang saya lihat dari mulai ruas jalan Suralangun sampai ke Tembesi, itu masih. Tapi sebagian sudah dilakukan. Tapi itu tidak mengganggu arus lalu lintas lah. Ya. Jadi tapi secara umum di jalan nasional yang rawan-rawan, yang memang strategis, itu semua bisa dilakukan perbaikan jalan secara keseluruhan. Ya. Jadi insya Allah para pemudik udah merasa aman lah Pak ya, aman dan nyaman untuk melintasi jalan itu. Satu lagi yang sering ditemui ketika mudik, tapi jangan sampai di Provinsi Jambi ada ya, itu tentang laka lantas. Ini seperti apa Pak? Kalau untuk kecelakaan lalu lintas selama arus mudik seperti apa Pak? Ya, kalau saya memantau itu kan karena mungkin data ini kan adanya di pihak kepolisian. Iya benar, yang belum datang nih. Ya, tetapi informasi yang kami dapat itu kita kan kalau tahu tuh kalau di expose itu ada kecelakaan yang kan memakan korban jiwa 1 orang 2 orang itu kan udah cukup bernilai gitu kan. Viralnya juga lebih cepat Pak sekarang. Ya, viralnya lebih cepat. Nah, kebetulan
Nah, saya nggak lihat ini untuk yang kejadian-kejadian di jalan nasional yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Belum ada terjadi kecelakaan yang memakan korban jiwa. Tapi apakah saya ini salah? Ya mohon maaf, karena saya memang tidak terlalu percis tahu gitu. Tapi kalau saya rajin membuka medsos, biasanya itu bisa saya dapat informasi itu. Tapi ada terjadi kemarin di bulan puasa ya Mbak ya, sebelum Lebaran itu ada truk yang rabas rumah masyarakat, tapi itu di luar sebelum masuk arus mudik. Benar, Sintia bacain beritanya deh kalau nggak salah. Itu di daerah antara kemarin tuh, pokoknya di daerah di Kabupaten Batanghari lah. Itu. Tapi yang selama arus mudik ini dari mulai tanggal 17 ya Mbak ya, sampai dengan tanggal ini sekarang ini, khususnya di ruas jalan yang ada di Provinsi Jambi, baik yang menuju ke Bungo, ke Padang, baik menuju ke Pekanbaru ya Mbak ya, maupun yang ke Palembang ya, lintas timur, lintas tengah, lintas barat, itu mohon maaf saya takutnya salah, tapi kalau saya belum melihat, belum ada yang kecelakaan yang berarti lah, yang memakan korban jiwa gitu. Mudah-mudahan saya tidak salah ini. Nanti kita cross check aja dengan kawan-kawan dari kepolisian. Siap. Ya. Karena memang ketika ada laka lantas biasanya dampaknya kemacetan ya Pak ya. Benar, dan sampai saat ini pun kayaknya tidak ada yang gembor-gembor tentang kemacetan di mana-mana. Apalagi sosial media biasanya cepat memberitakan ya Pak ya. Jadi semoga memang data-data yang kita dapatkan sekarang bahwa tidak ada kecelakaan itu benar ya Pak ya. Seperti yang kemacetan yang terjadi di Seridadi itu, yang waktu H-1 itu saya tahunya di medsos. Waktu itu. Karena langsung dapat ya Pak. Langsung dapat ini. Terus saya cek sama petugas saya di sana yang di pos, benar Pak, tapi sudah terurai katanya. Alhamdulillah. Langsung turun waktu itu membantu untuk pengamanan di jalan satu. Artinya dilakukan buka tutup lah. Ya, untuk sehingga kendaraan nggak terlalu lama terhenti gitu. Ya, demikian. Siap, Pak. Nanti akan kita bahas kembali Pak. Kita jeda dulu. Siap. Pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Ruang Publik dengan tema kita pada hari ini adalah arus balik Lebaran 2023 di Provinsi Jambi. Masih bersama narasumber yang begitu luar biasa yang sudah membahas banyak hal mengenai mudik dan juga arus balik Lebaran di tahun ini, yakni Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Bapak Dr. Andes Haji Ismet Wijaya MM. Baiklah, di segmen kali ini Pak Kadis mohon izin kita akan buka sesi penelpon ya Pak ya. Ya, boleh. Bapak, untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami melalui sambungan telepon diperkenankan melalui nomor telepon 0811 7433 133 atau di 0741663885 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Baiklah Pak Kadis. Nah, kalau tadi sudah kita bahas banyak sekali. Nih kita balik. Kalau tadi kan arus mudik dan juga balik untuk darat ya, AKAP dan juga AKDP. Di Provinsi Jambi kita juga kayaknya lumayan padat kayaknya nih, karena Sintia nggak tahu datanya Pak. Untuk yang darat dan udara, seperti apa mungkin bisa dijelaskan? Yang udara ya? Udara boleh. Udara ya. Kalau untuk udara, ini sama-sama kita ketahui bahwa untuk hari-hari biasa itu penerbangan yang ada di Provinsi Jambi ini hanya ada 9 flight ya. Dari maskapai yang ada yaitu Lion Air, kemudian Batik Air, Garuda Indonesia, Super Airjet dan Citylink. Itu keseluruhannya adalah 9 flight per harinya. Nah, untuk selama angkutan mudik Lebaran ini melalui jalur udara, khususnya di Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi, itu tetap kita dengan menggunakan 9 flight ini, yang tidak ada flight tambahan ya. Karena untuk saat ini masih ada perkiraan dari khususnya dari Angkasa Pura II, kita masih mampu untuk melakukan pelayanan kepada calon penumpang yang melalui jalur udara ini. Karena khususnya kemarin untuk penumpang itu memang kebanyakan ini kami juga merasakan kemarin itu terjadi lonjakan ini waktu kepulangan di hari Selasa tanggal 18 April kemarin. Nah, di situ memang cukup terjadi lonjakan penumpang
Nah, tetapi itu karena kami sendiri memang tidak mengantisipasi waktu itu saya sendiri. Ya. Saya belinya di hari itu juga, hari itu atau malamnya itu sebelum berangkat besok malamnya saya itu. Ya, memang sudah nggak memungkinkan lagi ya. Kecuali kita memang harus. Tapi masih dapat tiket, Pak? Dapat, alhamdulillah dapat. Walaupun ngambil rute yang Transit dulu. provinsi tetangga gitu di Palembang ya. Tapi alhamdulillah dapat. Jadi artinya masyarakat tidak sampai harus membeli tiket yang mahal yang bisnis ya, karena harus terpaksa. Tapi kalau masyarakat itu memang dia biasa menggunakan bisnis, lain soalnya Mbak ya, karena Ya, dia benar. mampu. Nah, tapi kalau kelas-kelas yang menengah ke bawah ini, mereka rata-rata bisa membeli tiket sesuai harga yang ya dijual yang umum ya. Ekonomi lah Pak ya. Yang tidak ada harga lonjakan gitu, karena memang untuk harga tiket sangat ketat aturannya. Nah, jadi alhamdulillah, jadi untuk melalui jalur udara, artinya penumpang tidak ada yang tidak ada yang tidak diberangkatkan, semua bisa diberangkatkan ya. Sampai dengan hari H aja mereka misalkan terjadi hal-hal yang khusus luar biasa menyangkut karena ada hal-hal yang emergensi, itu bisa dilayani Mbak. Ya, asalkan mereka langsung datang ke bandara ya. Karena di pesawat itu ada disediakan seat-seat yang khusus Mbak, untuk hal-hal yang urgent, yang darurat atau emergensi gitu. Jadi alhamdulillah kerjasama kami dengan pihak Angkasa Pura II Jambi dan stakeholder yang terkait di komunitas Bandara Jambi itu betul-betul kerjasamanya sangat baik sekali, terpadu sekali. Nah itu, demikian. Jadi kalaupun tidak ada penambahan dari 9 flight ini semua bisa tercover Pak ya? Bisa tercover. Artinya kebanyakan masyarakat bisa juga memilih, rata-rata mereka juga mengatur, karena yang di hari H itu terutama waktu Lebaran tanggal 22 dan 23 itu biasanya sepi Pak. Iya loh, biasa nggak ada yang flight itu Pak. Nah itu kadang-kadang dimanfaatkan juga oleh yang memang mereka punya target, nggak perlu buru-buru hari Lebaran harus sampai di rumah gitu. Biar hari Lebaran itu kami di perjalanan. Biasanya ngejar tiket murah Pak. Ya, iya benar ya. Tiket murah itu maksud saya. Itu maksud tiket murah. Iya Pak, itu. Nah kalau ngomong-ngomong harga tiket Pak, itu kita pantau juga tidak Pak? Misalnya lonjakan harga tiket yang signifikan ketika jelang Lebaran itu terjadi tidak Pak tahun ini? Jadi trik kami Mbak ya, kalau Mbak Setia itu sebelum jauh-jauh hari ya, sebelum diberlakukan waktu arus mudik maupun arus balik itu diberlakukan, itu dari Dinas Perhubungan sudah melakukan survei, monitoring ya ke masing-masing PO, khususnya ini angkutan umum dengan angkutan darat ya Mbak ya. Itu baik itu melalui angkutan darat antar provinsi maupun dalam provinsi Jambi. Yang kami jalan ke agen-agen tiket, ke PO, ngecek mereka punya kesiapan armada berapa, per hari mereka bisa ngangkut berapa. Jadi dari situ kita bisa lihat. Jadi kalau kita punya estimasi penumpang hari ini misalkan 200 ya Mbak ya. Terus kesiapan 200 itu dengan misalkan kapasitas dengan 8 bis ya, misalkan kita ambil satu bis itu 40 Mbak. Nah, misalkan gitu. Jadi berarti aman gitu. Jangan sampai penumpangnya banyak, bisnya nggak cukup. Nah, itu sudah kami cek itu, anggota saya melakukan survei ke PO itu, dan alhamdulillah ini teruji sekali Pak, terbukti pada hari H di masa-masa angkutan mudik itu pada waktu dipantau kembali pada masa-masa Lebaran itu alhamdulillah penumpang tidak ada yang terlantar, artinya semua bisa terangkut berangkat mudik ke kampung halamannya. Jadi kita tidak melihat penumpang itu terlantar berhari-hari ngemper, duduk ngemper nunggu bis yang datang, bis yang putar kepala gitu Pak ya, yang langsung baru datang berangkat lagi gitu, enggak. Jadi memang bus itu tersedia ya. Bahkan yang ke tujuan Jawa seperti yang bis-bis yang PO Putra Remaja, Laju Prima, kemudian Sari Mustika dan Family Raya itu standby Pak. Ya, saya lihat bahkan mereka bisnya itu cukup ada yang longgar gitu, nggak sampai padat penuh tapi tetap berangkat. Karena kan sifatnya kalau di angkutan ke luar antar pulau itu nggak perlu nunggu-nunggu penuh Pak. Kalau yang pesan tiketnya ada 10 orang ya 10 orang itu berangkat. Dan aturannya kalau bis itu bis yang eksekutif, dia tidak boleh mengambil penumpang di jalan. 10 berangkat, 10 yang sampai ke tujuan. Nah itu memang harus komitmen itu, karena tiket yang eksekutif atau VIP itu tiketnya berdasarkan harga pasar Mbak. Jadi tidak boleh kita mengatur-ngatur sesukanya penumpang. Kalau penumpang mau beli harga tiketnya sekian, ya itu harga pasar memang disepakati. Yang diatur oleh pemerintah adalah tiket ekonomi.
Ada namanya batas atas dan batas bawah. Alhamdulillah dalam pengaturan tiket ekonomi selama angkutan lebaran ini masih di bawah batas atas. Jadi masih normal lah, Mbak. Terjadi sedikit peningkatan tapi tidak melebihi dari batas atas. Nah, gitu, Pak. Jadi tidak sampai ke harga tertingginya ya, Pak ya? Misalkan harga tiket terendah 100.000, Pak ya. Harga tertingginya 200.000. Nah, ada kenaikan tapi sampai 150 gitu, Mbak. Jadi di tengah-tengah lah, nggak sampai 250.000. Nah, jadi tidak boleh itu, Mbak. Kalau itu yang dilakukan oleh PO, itu pasti kita akan berikan sanksi tegas. Siap. Untuk sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi kalaupun ada kenaikan harga tiket, itu adalah harga yang VIP, Pak ya? Yang tidak ada regulasinya? Tidak ada regulasinya. Jadi silakan memilih, karena itu kan persaingan bebas lah, ya, artinya sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan, sudah itu berlaku mekanisme pasar lah yang menentukan. Siap. Ya. Kalau tadi udah udara, darat, nah kita ke air nih, Pak. Laut ya? Iya, laut. Karena memang kita di Tanjabar mungkin Tanjabar, ya? Betul. Ada bot, kapal seperti itu. Karena sepertinya Pelabuhan Roro juga lumayan ramai. Benar. Yang Cynthia lihat di status-status orang kembali di media sosial kita lihatnya. Itu gimana tuh, Pak? Alhamdulillah. Pantauan kami ya untuk angkutan mudik lebaran ini untuk melalui jalur laut ya, Mbak ya. Kita hanya satu di Kabupaten Tanjabar, yaitu di Kuala Tungkal, itu Pelabuhan Roro namanya. Pelabuhan Roro ini itu setiap harinya itu ada keberangkatan dengan kapal motor penumpang 3 KMP, Mbak ya, yaitu KMP Satria Pratama, KMP Senangin, dan KMP Sembilang gitu. Jadi boleh dikatakan itu ada perharinya itu pasti ada kapal motor yang berangkat ya perharinya, Mbak. Walaupun tidak satu hari itu tidak langsung ada 3 kapal, enggak, tapi perharinya itu ada 1 kapal dan bahkan ada 2 kapal yang bisa berangkat dalam hari itu. Bisa pagi atau bisa sore, itu jadwalnya. Nah, jadi ini saya mewakili kawan-kawan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjabar ya, Mbak ya, bicara ini dan ini bisa berjalan dengan lancar dengan tujuan semuanya tujuan Batam. Tapi ada juga singgah di Linggah, Kabupaten Linggah untuk menuruni penumpang. Dari Linggah langsung lagi lanjut ke Batam. Nah, gitu. Jadi pada umumnya juga kami mendapat laporan, walaupun mohon maaf kami memang belum sempat untuk melakukan inspeksi ke sana, tetapi kawan-kawan di sana baik itu dari pihak BPTD wilayah 5 juga, khususnya yang memberikan izin berlayar atau persetujuan izin berlayar untuk kapal Roro ini juga memberikan laporan kepada kami. Semua berjalan sesuai dengan hasil kesepakatan, yaitu penumpang semua bisa diberangkatkan sesuai dengan target waktu dan tidak ada kapal yang berisi melebihi kapasitas ya, baik penumpang maupun kendaraan yang ikut dalam kapal itu. Alhamdulillah kalaupun terjadi lonjakan itu masih bisa teratasi gitu, nggak terlalu bisa menyebabkan penumpang terlantar atau tidak bisa diberangkatkan dan sebagainya. Ini alhamdulillah laporan dari kami juga ke kami itu semua berjalan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, semua aman, tertib, lancar, nyaman. Tapi ada penambahan keberangkatan, Pak, yang misalnya hari biasa hanya sekali keberangkatan gitu, ini bertambah dari hari biasa, Pak? Bertambah ya. Kalau data yang kami terima ini memang terjadi lonjakan juga, lonjakan. Tetapi ini bisa diatur, Mbak. Artinya karena ada kapal yang bisa berangkat seminggu 3 kali, ada kapal yang berangkat seminggu sekali. Jadi bisa diisi gitu, Pak. Jadi kalau pada hari itu bisa ada kapal yang 2 yang berangkat ke Batam, itu terbantu sekali. Jadi penumpang bisa memilih yang pada hari itu bisa ada 2 kapal yang bisa berangkat ke Batam ya. Karena seperti hari Senin itu atau hari Selasa ya, seperti hari Selasa itu kita ketemu Jumat dan Minggu, Selasa, Rabu. Nah, iya benar, Pak. Jadi ada kapal yang bisa berangkat sehingga di hari itu penumpang bisa memilih mau kapal apa pada hari itu, karena ada 2 kapal yang bisa berangkat sekaligus. Pagi dan sore seperti itu ya, Pak ya? Demikian. Ataupun siang lah gitu, Mbak. Untuk harga tiket juga masih ada regulasinya, Pak, di kita? Untuk harga tiket kapal itu sesuai dengan Permenhub ya, sudah standar betul. Dan saya tidak dapat informasi. Jadi harga tiket kapal aman sesuai dengan hari-hari biasa. Tidak ada lonjakan tidak ya, Pak? Tidak ada lonjakan, karena itu harus pakai keputusan, Mbak, kalau dinaikkan itu. Karena itu jadi nggak sembarang kita seperti angkutan darat. Ya, regulasinya beda. Itu kan kalau kapal besar, Pak ya, yang pakai angkutan
motor penumpang Iya, seperti itu iya, Pak ya, yang iya. mobil juga bisa masuk ya Pak kalau tidak Mobil salah? bisa. Kalau untuk kapal Roro itu informasi yang saya terima bisa menampung maksimal 14 unit kendaraan di satu kapal itu, kapal motor penumpang itu. Jadi semuanya bisa diangkut lah seperti Iya, itu iya, Pak ya. iya, iya. Kalau terkait bot-bot kecil, Oh, iya, nah iya, ini, itu iya. kita mengatur regulasinya juga atau tidak Pak? Oh iya, itu sama juga seperti kayak kita di angkutan darat ya, Ya. Pak ya. Apa namanya? Tapi itu semua diatur oleh pemerintah daerah setempat, ya Mbak ya. Tidak ada terkait dengan kementerian ya. Kalau kapal Roro itu ada terkait dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Jadi kalau untuk angkutan lalu lintas angkutan sungai danau penyeberangan di pelabuhan Lasdap di Kuala Tungkal itu kan untuk kendaraan angkutan sungai ya Mbak ya. Ya. Boat speedboat itu Ya. ya. Ada 8 agen tiket agen kendaraan speedboat itu yang menjual tiket di wilayah Kuala Tungkal itu. Dan alhamdulillah ini termasuk melayani rute yang cukup banyak sekali. Ya, lebih kurang ada data yang kami terima itu ada 30 ya, ada 34. Lebih kurang nih Pak. Lebih kurang hampir sekitar 75 rute. Wah. Yang dilayani ya, sampai ke Tembilahan, sampai ke Nipah Kampung Panjang ya, tapi di wilayah Kepulauan Riau Ya. ya, itu yang paling jauh ya, sampai ke Lingga juga ada, juga di perairan khususnya di perairan Kepulauan Riau lah paling banyak nih Pak ya, karena Dan itu memang juga terjadi lonjakan Pak dibanding hari biasa. ya, tapi karena banyaknya ini Rute. ketersediaan daripada angkutan sungai ini, speedboat ini, alhamdulillah pantauan kami juga padat, tapi masyarakat juga bisa mengatur waktu juga Ya. keberangkatannya ini, sehingga semua terlayani lah bahkan ya. Dan angkutan yang tersedia bisa mengcover. Ya yang ada ya. Jadi dengan penambahan angkutan yang bisa dilakukan untuk supaya penumpang bisa diberangkatkan pada hari itu, bahkan tidak terlalu lama. Jam itu juga pesan tiket langsung bisa berangkat. Ini alhamdulillah. Nggak terlalu Siap. lama-lama. Jadi kalau berdasarkan data-data yang memang sudah kita bahas, insya Allah para pemudik aman dan nyaman Iya. mudik di tahun ini Pak ya. Aman, insya Pak, Allah. kita lanjutkan nanti, kita jeda dulu. Boleh. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Program Ruang Publik, program terbaru TVRI Jambi yang membahas isu-isu terkait kepublikan. Dengan tema kita pada hari ini adalah arus balik Lebaran 2023 di Provinsi Jambi. Tadi sudah kita bahas bagaimana insya Allah para pemudik merasa aman, nyaman saat melakukan mudik dan juga balik Lebaran bersama Pak Kadisub Provinsi Jambi Bapak Ismet. Tapi tidak terasa Pak, ini sudah waktunya Terima kasih. segmen terakhir, Ya. artinya untuk pernyataan penutup atau closing statement. Langsung saja closing Baik, Mbak statementnya Setia. Pak. Terima kasih Mbak Setia. Jadi sebagaimana himbauan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Al-Haris, SHMH, pada waktu pencanangan angkutan Lebaran terpadu tahun 2023 tingkat Provinsi Jambi, kami menghimbau kepada penyelenggara angkutan Lebaran, khususnya para pemilik PO-PO, baik yang untuk angkutan dalam provinsi maupun angkutan antar provinsi, agar konsisten tetap menjalankan apa yang sudah SOP ya, dalam aturan untuk pemeriksaan kelayakan kendaraan dan juga pemeriksaan awak bisnya, sopir, baik itu sopir utama maupun sopir cadangan, untuk tetap melakukan pemeriksaan kesehatan maupun tes urin. Ini penting sekali. Di sini akan bisa kita menekan tingkat kecelakaan, karena memang kalau sopir itu betul-betul sopir yang sehat, sehingga human error itu tidak terjadi dalam kecelakaan itu. Ya, itu jangan sampai terjadi. Dan juga kami mengimbau kepada calon penumpang juga, itu agar dalam memilih angkutan kendaraan untuk mudiknya, khususnya angkutan umum, agar menaiki kendaraan umum itu dari tempat-tempat yang resmi, di loket-loket ataupun di terminal ya, terminal bis yang sudah disediakan oleh pemerintah, seperti terminal Alam Barajo, terminal yang TPA yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Ini penting sekali sehingga masyarakat kita tidak salah pilih
memilih kendaraan yang tembak ya, yang di luar terminal, sehingga ini tidak kami jamin keamanannya ya selama sampai ke tujuan. Ini juga untuk menghindari agar masyarakat juga jangan sampai nanti terjebak masuk ke dalam niat-niat dari orang yang tidak diinginkan, sehingga terjadilah tindak kejahatan di situ. Ya, itu yang sangat kami himbau. Dan juga kepada seluruh stakeholder terkait yang membantu melakukan pengamanan untuk angkutan lebaran ini agar tetap bekerja sampai dengan selesai, sampai dengan akhirnya angkutan arus balik ini tanggal 2 Mei 2023, baik itu dari seluruh unsur-unsur TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dari Ormas dan sebagainya. Ini sangat diharapkan peran sertanya. Jadi sekali lagi pemerintah mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh stakeholder yang sudah berjuang, sudah bersusah payah sampai dengan hari ini dan sampai dengan selesai nanti arus balik. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan balasan pahala dan memberikan rezeki yang berlipat ganda atas kebaikan yang tanpa pamrih ini. Terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Ismet atas waktunya. Sama-sama. Setelah banyak sekali kegiatannya saat arus mudik, balik, dan tetap mau berdiskusi di TVRI Jambi pada hari ini. Sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Dan selamat berlebaran setelah semuanya kembali ya Pak ya, setelah arus balik selesai. Dan pemirsa, demikianlah program Ruang Publik pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih seperti yang disampaikan Pak Ismet untuk seluruh stakeholder, untuk seluruh unsur yang sudah bekerja keras untuk menyukseskan arus mudik dan balik sehingga para pemudik merasa aman, nyaman, dan terasa mudik asiknya. Dan satu pesan untuk para pemudik yang mungkin belum kembali, nikmatnya opor ayam masih terasa sekali. Nikmatnya disantap saat Idul Fitri, sejauh-jauhnya Anda pergi, tapi selalu ingatlah untuk kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.